Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir dan menjalin silaturahmi kita untuk siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Terusnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah meninggalkan dua pegang hidup bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang kami ucapkan kepada siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung di kampus SMK Negeri 1 Kota Solo, dan Anda adalah siswa-siswa pilihan yang tersaring dari 1.347 pendaftar. Maka untuk itu syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda dapat bergabung di SMK Negeri 1 Kota Solo ini. Pada pagi yang cerah ini perlu kami perkenalkan diri. Nama Atrizon SPD, jabatan sehari-hari adalah sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Maka yang akan kami sampaikan kepada Ananda semuanya adalah mengenai tata tertib selama Anda menjalankan kegiatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Kota Solo. Mengenai tata tertib SMK Negeri 1 Kota Solo, itu sudah kita tuangkan dalam KTSP kita yang kita susun setiap tahun pelajaran. Maka yang perlu kita perhatikan secara bersama kepada seluruh siswa dan siswi kelas 10. Yang pertama mengenai jam masuk, mulai dari hari Senin, itu dimulai dari kegiatan upacara bendera, bahwa bel kita bunyikan jam 7.00, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara bendera, dan kegiatan aktivitas belajar kita dimulai jam 8.30 sampai berakhirnya jam 14.30. Sedangkan untuk hari Selasa sampai Kamis, jam masuk kita adalah jam 7:15 dan pulangnya adalah jam 15:45. Terusnya pada hari Jumat, yaitu masuk kita adalah jam 7:15 dan pulang jam 12.00. Terusnya pada hari Sabtu diawali dengan jam 7, bel dibunyikan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan senam bersama. Setelah itu kita melakukan goro bersama. Sedangkan jam kegiatan PBM pada hari Sabtu itu dimulai jam 8.30 dan pulangnya jam 11:45. Sedangkan aktivitas kegiatan belajar kita itu untuk mengontrol izin Anda, siswa dan siswi, itu Anda akan kita bekali dengan Kokarde. Maka setiap siswa yang izin keluar ruangan itu wajib menggunakan Kokarde. Begitu juga untuk kegiatan awal pembelajaran, seluruh siswa dan siswi itu akan tadarus pada pagi harinya
dipimpin oleh guru yang mengajar, lalu siswa dan siswi tidak dibenarkan untuk berjualan di dalam ruangan. Seluruh kegiatan tadi, kalau ada yang ditemukan melanggar aturan-aturan yang ada, maka untuk proses lebih lanjut itu akan langsung ditanggulangi oleh guru piket untuk pertemuan pertama, lalu akan dilanjutkan kalau masih punya kasus, itu akan dilanjutkan dengan bantuan guru bimbingan konseling. Selanjutnya mengenai kewajiban peserta didik. Yang pertama, peserta didik diwajibkan menjadi anggota perpustakaan. Apa sebabnya kita mewajibkan seluruh siswa untuk menjadi anggota pustaka? Karena pustaka itu adalah gudangnya ilmu, apalagi dari anggaran yang ada di sekolah kita, itu 20% dari dana bantuan operasional sekolah kita itu dianggarkan untuk pembelian buku-buku paket yang dibutuhkan oleh siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh siswa kelas 10 yang baru untuk bisa bergabung dan mencari informasi untuk bisa menjadi anggota pustaka. Yang kedua, peserta didik harus memelihara buku perpustakaan yang dipinjam. Karena banyak sekali kita lihat dari siswa dan siswi, apa yang dipinjam itu tidak pernah dijaga dan dipelihara. Untuk itu kami harapkan kepada anak-anak kami nanti, setelah Anda menjadi anggota pustaka, bagaimana bisa untuk memelihara sehingga buku-buku yang ada itu bisa dipergunakan oleh adik-adik Anda setelah Anda naik tingkat ke kelas 11 nanti hendaknya. Yang ketiga, peserta didik mengikuti peringatan Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Agama Islam dan kegiatan sekolah lainnya. Karena kita setiap memperingati hari-hari besar nasional, begitu juga hari-hari besar agama, sekolah kita selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut yang gunanya adalah untuk menjalin silaturahmi antara seluruh akademisi yang berada di lingkungan sekolah kita. Tata tertib berpakaian dimulai pada hari Senin. Pakaian siswa itu adalah putih abu-abu, dan Seninnya khusus untuk yang laki-laki, yaitu memakai topi dan memakai dasi. Sedangkan untuk yang perempuan, yaitu memakai jilbab yang berlogo SMK 1 Solok. Untuk hari Rabu, siswa berpakaian pramuka lengkap, sedangkan Kamis Jumat, siswa berpakaian muslim, dan untuk hari Sabtu berpakaian olahraga. Khusus untuk yang perempuan, kami tekankan pada pagi hari ini tidak dibenarkan untuk merubah pakaian yang diberikan oleh sekolah dalam bentuk apapun. Lalu dilarang untuk memakai aksesoris berupa kalung emas yang berbentuk gelang dan yang lainnya. Itu kalau sempat hilang, sekolah tidak bertanggung jawab dengan kehilangan tersebut. Sedangkan pakaian yang laki-laki tidak dibenarkan
khusus untuk celana, menjadikan pensil, lalu diwajibkan untuk memakai singlet, lalu untuk rambut, yaitu aturannya adalah 1-2-1, yaitu 1 samping kiri, 2 ke atas, dan 1 samping kanan. Jadi untuk itu kami harapkan kepada seluruh siswa baru untuk dapat menaati aturan tata cara berpakaian sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya kita masuk mengenai tata tertib lingkungan. Yang pertama adalah seluruh siswa dilarang untuk mencoret lokal, WC, dan tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, siswa tidak dibenarkan untuk membawa kendaraan yang berisik, yaitu dengan menggunakan knalpot yang tidak standar. Lalu yang ketiga, seluruh siswa diwajibkan untuk meletakkan bekas sampah makanannya di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Lalu yang keempat, seluruh siswa dan siswi dilarang untuk merayakan ulang tahun yang ada di lingkungan sekolah. Kalau hal-hal yang dilanggar tadi, itu kalau terjadi pelanggaran akan diproses oleh guru piket, selanjutnya akan diteruskan kepada wali kelas dan dilanjutkan nanti dengan perjanjian di bimbingan konseling. Selanjutnya tata tertib sikap dan pelanggaran berat. Ini perlu kami tekankan betul karena ini adalah menyangkut nasib Ananda selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Kota Solo. Yang pertama adalah peserta didik melawan secara fisik, mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Ini perlu kami tekankan bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya, karena ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan kita menggunakan media sosial, yaitu Undang-Undang ITE. Jadi untuk itu berpandai-pandailah kita untuk menggunakan media sosial. Kalau pelanggaran ini kita lakukan, maka hukuman yang diberikan oleh sekolah adalah dikembalikan kepada orang tuanya dengan diberhentikan secara tidak hormat. Lalu yang kedua, peserta didik mencemarkan nama baik sekolah, baik yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun yang berada di luar lingkungan sekolah. Hukumannya adalah diproses oleh sekolah dan dikembalikan kepada orang tua setelah melalui prosedur. Lalu yang ketiga, peserta didik yang terlibat narkoba dan minuman beralkohol, maka hukuman juga diberikan kepada siswa ini adalah diproses dan dikembalikan kepada orang tua. Begitu juga kita lihat dari persoalan LGBT. Kalau dengan perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini, banyak anak-anak kami yang terjerumus kepada persoalan LGBT ini.
kita harapkan kepada seluruh siswa dan siswi bagaimana kita kembali kepada fitrah kita. Kalau yang perempuan, kembalilah kepada fitrah kita sebagai perempuan. Begitu juga kita yang laki-laki kembali kepada fitrah kita yang sebagai laki-laki. Karena kita terlahir ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang perempuan dan untuk menjadi seorang laki-laki. Dan begitu juga kita sudah diikhtiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki itu adalah akan berjodoh dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah akan berjodoh dengan seorang laki-laki. Dan tidak ada dari agama kita satupun ayat menjelaskan seorang laki-laki itu akan berjodoh dengan laki-laki dan perempuan itu juga akan berjodoh dengan perempuan. Untuk itu kami himbau kepada seluruh siswa dan siswi kita untuk bisa menjaga martabat kita, diri kita masing-masing dan nama baik sekolah kita. Begitu juga selanjutnya adalah peserta didik dilarang berkelahi sesama siswa yang berada di SMK 1 Solo. Begitu juga untuk siswa-siswi di sekolah lain. Maka hukuman yang diberikan adalah diproses oleh guru yang menemukannya dan dilanjutkan kepada bimbingan konseling, yaitu dengan menggunakan materai 6.000. Begitu juga bagi siswa dan siswi yang menyimpan gambar-gambar porno, baik yang ada di HP maupun yang ada di berbentuk gambar dan majalah. Kalau ketahuan, itu akan diproses dengan memanggil orang tua, selanjutnya membuat perjanjian dengan menggunakan materai 6.000. Selanjutnya yang dilarang di sekolah kita adalah yaitu siswa melakukan perjudian. Baik perjudian itu yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun yang berada di luar lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya pelanggaran yang dianggap berat itu adalah siswa melakukan pencurian, baik yang dilakukan di sekolah maupun yang melakukan di luar sekolah. Maka dari persoalan-persoalan yang di atas tadi, maka siswa akan melakukan pemanggilan orang tua dan dilanjutkan dengan membuat surat perjanjian di atas materai 6.000. Lalu selanjutnya tata tertib yang harus Anda pahami adalah seluruh siswa dan siswi itu dilarang untuk membawa senjata tajam ke sekolah dalam bentuk apapun dan alasan apapun, kecuali digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Lalu peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam dan atribut SMK Negeri 1 Kota Solo. Lalu peserta didik dilarang mengupload atau menggugah kegiatan yang bersifat negatif ke media sosial. Lalu yang terakhir adalah peserta didik dilarang untuk berduaan di tempat-tempat yang sepi maupun yang berada di lingkungan sekolah maupun yang berada di luar lingkungan sekolah.
Tata tertib yang kami bacakan yang terakhir tadi itu akan diproses dengan yang menemukannya, lalu membuat surat perjanjian yang diketahui oleh orang tua masing-masing. Demikianlah tata tertib SMK Negeri 1 Kota Solo yang sudah tertuang dalam KTSP kita dan sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada siswa dan siswi sekalian, selamat bergabung di kampus SMK Negeri 1 Kota Solo. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Anda di SMK Negeri 1 Kota Solo akan menambah kekuatan dan cinta rasa siswa dan siswi ke sekolah kita. Maka kami akhiri dengan semboyan SMK adalah SMK bisa, SMK hebat, dan SMK luar biasa. Demikianlah penyampaian kita pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.